Dongeng. Tahu nggak? Dongeng itu bagian dari teks narasi. Teks narasi. Dongeng dalam bahasa Indonesia apa dongeng? Apa? Fairy tales. Apa lagi? Folklore. Jadi berdasarkan gambar ini kita akan belajar tentang naratif teks. Okay, let's see the first. This is definition of narrative text. A narrative text is a type of text that tells a story, either fictional or real, to entertain, inform, or teach moral values. Jadi, naratif teks ini adalah jenis teks yang bercerita tentang sebuah cerita, di mana isinya bisa fiksi atau juga asli. Apa cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata, biasanya bersifat entertain. What is entertain? Menghibur. Baru inform, memberi informasi. Dan yang terakhir mengajarkan tentang nilai moral. It usually has a clear sequence of events and focuses on characters, settings, and plot. Biasanya teks naratif ini dijelaskan dengan menggunakan urutan sequence, urutan kegiatan. Urutan kegiatan atau kejadian peristiwa yang fokusnya pada siapa? Pada karakter. Apa lagi? Setting dan juga apa itu karakter? Pemerannya, tokoh di dalam cerita. Apa itu setting? Tempat. Kalau plot apa plot? Ya, alur cerita. Okay, next is structure of narrative text. The first is orientation. Orientasi adalah kata buka. Biasanya, the opening part of the story that introduces character, setting, and time. Orientasi merupakan bagian pembuka dari cerita yang melatar belakangi, mendeskripsikan tentang karakter, setting, dan time. Let's see the example. Once upon a time, a small village by the river, there lived a kind fisherman. Kita analisis dulu deh. Karakternya siapa di situ? Fisherman. Apa arti fisherman? Memancing. Oke. Siapa di situ karakternya? Settingnya di mana? Iya. In a small village by the river. Di sebuah desa kecil di seberang sungai. Yang terakhir adalah time. Gimana time tadi? Time apa? Next is complication. Ini merupakan bagian di mana masalah terjadi. Biasanya, this is the turning point. Ini menjadi titik balik, titik permasalahan that makes the story interesting. Membuat cerita lebih menarik. Example, one day the fisherman caught a golden fish that could fly. Suatu hari, pemancing itu mendapatkan sebuah ikan emas yang dapat berbicara. Jadi menarik kan ceritanya, kan dia mungkin tidak bisa bicara kan? Iya. Ikan itu meminta dia untuk melepaskannya dan nelayan itu setuju. Okay, next.
pelajaran. Oke, yang terakhir komodo. Biasanya opsional, bisa dibuat, bisa tidak. Dia merupakan nilai moral atau amanat yang ada di dalam cerita yang bisa kita ambil. Contohnya dari cerita Danau Toba tadi, koda atau amanat yang bisa kita ambil yaitu this story teaches us to always keep our promises. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menepati janji. Now types of narrative text. Jenis-jenis cerita naratif. Yang pertama adalah fables. Fables adalah cerita yang berkaitan dengan hewan sebagai tokoh-tokoh. Contohnya apa?